Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata abdin lam yakhsha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ikhtarahu Allahu wastafah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al mukarramun wal muhtaramun, para sepuh, para guru, para pengurus masjid, para jamaah, bil khusus kepada guru kita Kang Ustadz Nur Jamaluddin yang baru saja ngimamin kita sholat maghrib berjamaah. Juga Ketua DKM Masjid Jami As-Salam Al-Jami, Pangersa Kang Marjuni, dan kawan-kawan pengurus yang lainnya. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh jajaran pengurus pada waras kabeh. Amin. Ada orang tua kita, Pak RW Kang Agus Komarudin, ada juga Mas Muhammad Fadil, pada tua bagus. Ada kepala suku Pangadimin. Semuanya yang hadir di sini, alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita kembali bisa bermuajahah, bermujalasah, bersilaturahim di waktu yang penuh mustajabah antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan kita semuanya semakin bertambah-tambah barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam ini bingung saya mau ngaji apa sih babnya. Perasaan bab toharoh udah beres, bab sholat udah kelar, terus pokoknya kelar lah. Jadi bab tentang toharoh, bab sholat itu insya Allah sudah tamat. Jadi kalau ada yang belum beres sholatnya ya keterlaluan, karena belajar sholatnya sudah beres. Tapi dibalik itu saya juga yakin tetap masih lupa. Jadi masih banyak keliru. Yang salah bukan panjenengan, bukan. Saya bisa jadi penyampaiannya kurang pas, kurang bener. Bukan kitabnya, saya bacanya belum bener, atau penjelasannya belum bisa difahami, sehingga panjenengan mungkin di sana sini masih ada kekurangan. Jadi kita bareng-bareng bahwa kita ini jauh dari kata sudah benar dalam beribadah. Artinya kita terus mudah-mudahan diberikan anugerah semangat untuk terus belajar dari waktu ke waktu sampai akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi malam ini kita masuk babnya bab zakat. Nah, bab zakat kita pelan-pelan saja.
bab tentang zakat. Kalau sudah ngomong zakat itu ya sudah, syahadat sudah kelar urusannya, sholat udah beres urusannya. Maksudnya seakan-akan begitu, seolah-olah pelajarannya sudah lewat. Ya nanti kalau diulang lagi ya nggak apa-apa, biasa ngomongin pelajaran. Sesuatu yang baik itu kan memang harus diulang-ulang, apalagi pelajaran terkait tentang ibadah mahdoh. Sejak kecil juga sudah belajar. Nah, maka malam ini masuk ke fase berikutnya, yaitu tentang zakat. Nah, ini kan rukun Islam ini. Syahadat, sholat, zakat. Nanti masuk haji, masuk puasa pas haji. Memang itu wilayah-wilayah syariat itu seperti itu. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ahli baitit tahirin wa khususah ila hadratin musannif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamiz Zakati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitabu Ahkamiz Zakat. Jadi kitab tentang bermacam-macam hukum zakat. Nanti di sini kita akan membahas tentang urusan kewajiban setelah kewajiban sholat, yaitu zakat. Waktu ngomongin sholat kita ternyata memang banyak yang jeblok. Saya nggak ngomongin bapak-bapak, kita semuanya termasuk saya. Nah, pada saat kita ngomongin zakat, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang manfaat untuk kita semuanya. Terus mikir, saya mau zakat apa, yang paling pal-polan zakat fitrah kan gitu kan. Iya, ya yang penting kita tahu. Nah, buat yang berada tentu ini akan mengingatkan kembali bahwa ada sebagian harta kita yang kemudian itu menjadi hak orang lain. Di antaranya zakat namanya. Zakat itu secara bahasa an-nama'u. An-nama itu tumbuh kembang, bertumbuh, berkembang. An-nama. Maka harta yang dizakati ini ya kemudian nggak akan miskin. Bapak pernah dengar ada orang miskin gara-gara zakat? Enggak. Pernah dengar nggak bangkrut gara-gara zakat? Ya enggak. Itu seperti itu. An-nama, zakat secara bahasa. Secara syariat, zakat itu ismun limalin makhsusin yukhadhu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Mantuk. Secara istilah syariat, zakat itu sebuah nama untuk harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara yang telah ditentukan, yang kemudian tasarrufnya, peruntukannya kepada golongan-golongan tertentu. Itu zakat. Nggak bisa asal bagi. Contoh, si A orang kaya. Om Marjuni sini, Bang Pendi ini, kumpulin pengurus masjid
Sebab mungkin dia nganggapnya yang biasa bagi zakat fitrah ke potongannya yang model begini kan. Ini ada apa Pak? Saya mau keluarin zakat. Bagus Pak, alhamdulillah. Artinya ini tidak melalui tangan amil lagi. Terus kapan Bapak ngeluarinnya? Sekarang. Nih bagiin, pokoknya sepurinawala, bagi rata, enggak begitu. Jadi jelas ada golongannya. Fakir, miskin, gharim, sabilillah, ibnu sabil, mu'allaf, itu kan diantaranya. Pokoknya 8 asnaf. Itu zakat. Jadi harta tertentu dengan cara tertentu kemudian dibagikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Ini namanya zakat menurut syariat. Ismun limalin makhsusin yu'khadu min malin makhsusin ala wajhin makhsusin yusrafu li ta'ifatin makhsusatin. Artinya begini, jangan asal bagi. Gitu juga bukan asal harta. Ada ketetapannya. Terus tajibu az-zakatu fi khamsati asya'a. Tajibu wajib opo zakatu zakat fi khamsati asya'ing dalam 5 pirang-pirang perkarane. Zakat wajib itu dalam 5 perkara. Jadi gak semuanya terkena zakat. Umpamanya Pak RT Tono, Pak RT Tono punya ayam 1 kandang 5.000 ekor. Wow, ayam. Pas punya 10 kandang, bayangin aja tuh. 1 kandang 5.000 ekor, 10 kandang ayam potong atau ayam apalah. Ayamnya nggak wajib zakat, jualan ayamnya itu maksudnya. Zakatnya zakat tijaro, bukan ayamnya. Ayam tidak masuk kategori wajib dizakati. Dagang ayamnya itu wajib. Paham Pak RT, paham ya? Kecuali Pak RT nerenak onta, nah lain. Wedus, sapi, ya itu. Kalau mermut, kelinci, enggak wajib zakat itu. Tuyul, apalagi tuyul maksudnya. Ternak tuyul ada itu ngantuk tur ya nyender tenang bae sama ngantuk ya. Rupa-rupa bae. Tajibu az-zakatu fi khamsati asya'a. Jadi 5 perkara yang wajib dikeluarkan zakatnya. Pertama yang 5 ini. Al-mawashi, rojo koyo. Maksud al-mawashi apa sih? Pokoknya binatang ternak lah yang kita ternak. Tapi ini juga nggak semuanya yang kita ternak, bukan. Lau abbaro bin na'ami lakana aula. Nah, di sini Kiai Musannif nih pensarah kitab Takrib Fathul Qarib kalimatnya lau abbaro bin na'ami lakana aula. Li'annaha akhassu minal mawasi wal kalamu huna fil akhassi. Berarti yang dimaksud adalah ternak. Mawasi itu ternak. Nah, yang dimaksud ternak di sini itu apa saja sih? Nanti di bawah dirinci. Pokoknya sekarang ini yang wajib dikeluarkan zakatnya dari aset kita, dari sekitar kita yang katanya di atas kertas milik kita. Apa saja? Umpamanya kita ini bandar lah, orang kaya. Pokoknya punya pabrik, kontrakan, pintunya nggak kehitung, korbo, udah apa sajalah, punya perusahaan apa dagang dan seterusnya. Nah ini di sekitar kita itu ada harta yang wajib dizakati 5 macam. Yang pertama ternak, peliharaan, jadi hewan peliharaan, binatang ternak yang kita ternak. Itu pun tetap apa saja nanti. Yang kedua wal asmanu, lan piro-piro perkara kang den regan-regan. Wah itu apa tuh? Jadi kang den gawe regan.
Jadi yang kedua, asman. Asman itu apa sih? Az-zahabu, emas, wal fiddatu, perak. Jadi kalau Pak RT Tono punya emas 2,5 kilo, perak 4 kilo, itu tiap tahun wajib dizakati. Jadi yang kedua tuh, asman. Nanti ukurannya seberapa, terus kriterianya apa yang sudah dibuat perhiasan dan dipakai masih tetap dizakati, apa yang gelondongan gitu kan. Nanti babnya berikutnya rinciannya. Pokoknya di antara aset kita yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Nah itu kan masih belum jelas itu. Nanti punya emas anting timbang 5 gram dizakati, enggak begitu, enggak. Ada patokannya. Punya emas umpamanya 10 gram, istrinya tuh ya 50 gram lah anggaplah. Terus dadak dicopoti, "Dek, saya pernah ngaji katanya emas wajib dizakati, sini lepasin lah." jangan begitu, enggak begitu maknanya, enggak. Nah, terus yang ketiga, tadi baru 2, wazzuru'u, tetanduran. Zuru' ada yang maknain biji-bijian. Zuru' yang dimaksud zakat zuru itu apa sih? Zuru itu tetanduran dalam bentuk biji-bijian sing gawe kuat ning awak. Maksudnya yang dijadikan makanan pokok. Kalau kita berarti beras, padi, ada yang gandum, ada yang kacang delek, ada yang kacang hijau, ada yang jagung, gandum merah, gandum putih. Gampang kita mah beras. Nah ini kalau buat bandar nih, emasnya berkilo-kilo, ternyaknya di mana-mana. Nyawah juga. 150 hektar di Kerawang nyawahnya. Ini nih, hati-hati nih. Bayangin Pak, kalau umpama petani zakatnya waras alias bener, ini mah dianggaplah minimal karena alasannya umpamanya pengairannya bayar. Airnya bukan air tada hujan, harus ngurusin, harus bayar. Umpama nih, anggaplah 5% dari 1 ton berarti 50 kilo. Pas kalau lagi standar panen itu 6-7 hektar, 6-7 ton per hektar. 7 ton lah, itu standarnya. Lagi bagus saya pernah dengar 11, ada yang bilang 13 ton. Kalau lagi bangkrut ada yang bilang 2 kintal sehektar. Kelenger. Petani ya sama dengan pedagang lah. Kalau lagi panennya full mantep, itu diem Pak, nggak berisik, adem ayem. Tapi kalau lagi panennya pusok, peceklik, bangkrut, kena hama, kena tikus, kena ular, kena wereng, geger, rame. Nih balik lagi, kalau mereka bener. Ini di live saya ini nggak apa-apa. Timbang saya emang nggak punya sawah ini. Ya, saya orang Kerawang. Nanti orang Kerawang lihat nggak apa-apa. Di sono ada yang 70 hektar, 20 hektar, 10 hektar itu biasa, itu mah kecil. 10, 20. Ada yang sudah nggak bisa beli lagi sawah saking banyaknya. Yang kere nggak sedikit Pak. Artinya begini, ketika petani itu zakatnya dikeluarkan secara benar, anggaplah umpama kita pakai, jangan pakai rumus 10%. Umpama ngotot karena airnya harus bayar segala macam. Padahal aturannya nggak begitu nih ya. Umpama segaganya lah bisa 7%,
atau seminimal-minimalnya 5%. 1 ton 50 kilo. Bayangin kalau 10 ton 5 kintal, Pak. Kalau 1 hektar itu segitu tuh umpama punya sawahnya sekian hektar, 1 hektar 10 ton, anggaplah punya sawahnya 10 hektar, 10 kali 10. Kecil banget itu. Ini mah kadang-kadang ya berkecet. Wis karepe bae tenang ning kono ana hitung-hitunganane kok. Duit akeh ngangkat kopi wis ora bisa. Tekang cangkem tumpah kabeh. Makan ini nggak boleh, makan itu dilarang ya. Mendingan jenengan miskin-miskin tapi pada sehat loh. Nah, ngomongnya padu, ngomongi kula tenang supaya seneng lah, supaya seneng. Pribe ke carane, guys. Sing penting sehat, bisa ngopi, bisa udut, bisa ngobrol, bisa guyu walaupun timnya kalah. Nah, zuruk. Terus yang nomor 4 yang wajib dizakati, wasimaru, buah-buahan. Nanti buah-buahan itu apa aja sih? Nanti dibahas di tengah. Jadi jangan mikir nanti yang wajib dizakati buah-buahan berarti saya punya kelengkeng nih wajib. Enggak, kelengkeng enggak. Rambutan enggak itu. Ada nanti yang dizakati. Terus yang kelima, wa urudut tijarati, lan harta benda dagangan. Barang dagangan maksudnya. Dagangan berapa, terus yang di tangan berapa, yang sudah didepositokan hasil dagang itu berapa, yang piutangnya yang kemungkinan bisa masih ditarik berapa. Kalau yang sudah jadi mobil, jadi TV, jadi alat dapur, jangan dihitung. Yang sudah dikeluarin buat gaji karyawan, jangan itu mah. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan tertentu. Masuk. Tadi kan ada 5. Wasayati kullun minal khamsati mufassalan, wasayati lan bakal teka opo kullun saben-saben swiji minal khamsati saking 5 perkara mufassalan kelawan den rinci. Hari den rinci nanti ditafsil. Yang tadi 5 itu dibongkarin atu-atu. Nanti kalau pas umpamanya ada yang saya nggak keluarin zakatnya, tenang aja, tenang. Terus pokoknya jangan merasa nggak enak. Yang penting nanti juga ketahuan, pasti dihitung, begitu aja gampang. Nggak usah pusing-pusing, tenang. Fa'ammal mawasi fatajibu az-zakatu fi thalathati ajnasin minha. Adapun yang dimaksud binatang ternak maka wajib zakatnya di dalam 3 jenis binatang. Maksudnya apa saja? Yang 3 tadi. Pertama, al-ibilu, onta. Yang kedua, wal baqaru, sapi. Saya nggak punya sapi, punyanya kerbau, sama. Satu rumpun tuh. Di kitab yang agak luas ya, apa sih ya, fikih itu dijelasin satu rumpun itu. Terus apalagi wal ghanami, kambing, wedus. Nah, terus kalau begitu bagaimana kalau yang punya kudanya banyak? Fala tajibu, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fil khaili, di dalam urusan kuda. Maksudnya yang punya kuda enggak. Warroqiki, dan budak, wal mutawalladi, dan yang terlahir, masalan umpamanya bena ghonamin, antara kambing, wadibain, dan kijang. Umpama Pak Ustadz Jamal kan beliau mungkin punya waktu dan ngerti miara kijang. Wah, kijang sama kambing disatuin, ya namanya binatang, mungkin ya melihat kijang lebih cantik, kawin. Nah, anak diantara keduanya, apapun yang keluar, yang penting hasil perkawinan silang tadi, nggak perlu dijakatin. Di sini disebutin
Fala tajibu ini baina ghanamin wa dibain. Jadi ibarat umpamanya bebek karo entong dikawinaken metune tongki. Urusan itu Pangadimin paham itu. Urusan kawin-kawin begitu ya. Itu umpama kambing dengan kijang, itu enggak, sebab kijang tidak wajib dikeluarin zakatnya. Nah, 3 macam tuh. Nanti ukurannya berapa-berapa? Ada takarannya, makanya ini agak pelan-pelan supaya jangan loncat-loncat. Terus wasyaro itu wujubiha sittatu asya'a. Syarat-syarat wajibnya orang yang mengeluarkan zakat. Jadi di sini maksudnya syarat ini terkena untuk kita, bukan untuk sapi, bukan untuk kebo, bukan untuk kita nih. Syarat-syarat wajibnya mengeluarkan zakat, maksudnya orangnya nih terkena syarat itu ada 6. Yang pertama, al-islamu, Islam, harus Islam. Non muslim gak wajib zakat. Saya punya bos non muslim, cakep, akhlaknya bagus, menurut dia nih dermawan, ya alhamdulillah. Kalau dia memberi kepada kita apapun itu bentuknya, terima, jangan ditolak. Terima, mudah-mudahan dengan diterimanya ya menjadi asbab barokah dan hidayah untuk dia, jangan ditolak. Nah, jadi kalau dia umpama kita punya umpama non muslim, saya mau ngeluarin zakat. Gimana ya karyawan tukang ngaji begini nih. Oh, baik bos, enggak apa-apa bos. Terus ketentuan zakat gimana sih? Ya jangan diakalin, jangan diakalin. Pokoknya gimana caranya lah supaya dia seneng, kita juga nggak bohong gitu. Agak susah ngomongin. Gimana caranya tuh? Nah, begini aja bos, sebelum zakat bos sodakoh infak. Apa sih bedanya sih? Nah, kalau sodakoh infak maksudnya infak sunnah. Udah bos ini kayak membantu yatama, membantu duafa, umpamanya beliin sapi buat korban. Ya boleh diarahkan ke sana lah. Sebab kalau kita ngomong zakat kan ketetapannya harus begitu. Ya sama, korban juga kan harus begitu. Jadi supaya tidak tersinggung. Udah terima aja lah, udah. Jangan banyak kan malah salah ngomong, salah lagi nanti. Pertama Islam. Fala tajibu ala kafirin asliin, maka zakat tidak wajib atas orang kafir melenges alias asli. Nah, wa ammal murtadu fas-sahihu annama lahu mauqufun. Bagaimana kalau orang yang murtad? Hartanya di sini dikatakan mauquf, ditangguhkan. Makna ditangguhkan itu maksudnya ada guru yang menyampaikan begini makna ditangguhkan itu. Ini terkatung-katung, nggak jelas arah. Artinya begini, orang murtad itu pada dasarnya dia tertaklif. Tertaklif, hakikatnya dia terkena. Cuma karena dia sudah keluar garis, melanggar ketetapan Allah, maka dia dihukumi ya murtad, kayak orang musyrik gitu. Sama. Nah, orang model begini yang dimaksud hartanya ditangguhkan itu, kalau dia balik lagi masuk Islam, maka semua kewajibannya wajib dia ulangi, dia qodho, dia penuhi. Mudah-mudahan iman kita dan Islam kita dikuatkan oleh Allah sampai akhir hayat kita. Kita kan nggak tahu Pak, nggak tahu kita, naudzubillah min dzalik, kita nggak ngerti. Perlu dijaga ini. Islam dari akil baligh sampai usia 40. Naudzubillah orang tersebut murtad. 10 tahun sampai usia 50 Islam lagi. Itu 10 tahun yang ditinggalkan sholatnya, puasanya, zakatnya, kalau memang sudah wajib haji, hajinya, semua
wajib dikodok 10 tahun. Nggak boleh ada yang liwat, nggak boleh itu. Itu hukum orang murtad. Di sini makanya termasuk zakat juga. Fa in ada, maka apabila seorang murtad tadi kembali ilal islami, masuk Islam, wajabat, maka wajib zakat, wajib alaihi, atas dirinya. Begitu. Kalau ngelihat begini nih kita tuh, ya Allah, jangan pernah kita sombong. Sebab naudzubillah min dalik, yang hari ini pegang mic ngomong di depan, yang hari ini baca kitab dan bapak-bapak dengerin ngaji, di ujungnya meleset. Naudzubillah. Sebaliknya yang kata kita hari ini geleang-geleong nggak jelas, di ujungnya tegak, lurus. Nih kita nggak boleh sombong tuh, begitu maksudnya, nggak boleh sombong, nggak boleh bergaya berlebihan, nggak boleh. Tapi amar ma'ruf nahi munkar terus, nggak ada masalah. Tawassaw bil haq, tawassaw bisabr terus. Ngaji begini ya terus, nggak boleh. Tapi sombong jangan, kepedean terus, salah melulu, dosa melulu. Wah tuh, manuin orang begitu. Di ujungnya, naudzubillah, jangan begitu. Terus itu si murtad kalau pulang, kalau balik ke Islam. Sekarang kalau tidak balik bagaimana? Wa illa nek boten kembali, apabila tidak balik ke Islam, fala ngiboten wajib. Artinya tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Maksud mauquf itu ya di situ dipantau lah, ditangguhkan. Tadi saya katakan pada hakikatnya dia terkena kewajiban. Buktinya dia akan terkena limpatan-limpatan dosa masalahnya. Kalau kafir asli kan memang melenges. Anggap begini, dia tidak pernah kenal, nggak ketemu umpamanya. 90 tahun dia masuk Islam, ke belakang kelam dia karena memang kafirun asliyun. Itu bening Pak, habis Pak. Begitu syahadat dia masuk Islam, ini bening semuanya nih, nggak dihitung tuh. Tapi murtad, gelap, harus dicuci dengan mengulang kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan selama dia murtad. Masih Pak? Berapa menit lagi? 5. Alon-alonan. Islam. Yang kedua, wal hurriyatu, merdeka. Orang merdeka, maka tidak wajib zakat bagi budak. Ya merdeka nih, orang-orang merdeka nih, semuanya merdeka. Wa ammal muba'adu fatajibu alaihi az-zakatu fima. Nah ini yang kedua. Udah, pokoknya orang merdeka lah, udah. Terus yang ketiga, syarat yang ketiga orang yang mengeluarkan zakat itu wal milkut tamu, kepemilikannya sempurna. Enggak begini, ini emas sekilo ini, sekilo berapa? 100 gram ya? 1000 gram ya? Emas sekilo ini ternyata 1000 gram ya. Kalau sekilo 1000 gram kan, kalau yang itu kan 85 gram itu sudah. Ini anggaplah sekilo. Kepemilikannya tuh ada punya saya, belum jelas apa punya, masih transaksi belum jelas gitu, belum sempurna milik saya. Tapi kalau sirkah memang separuh ini, itu mah lain. Ini mah belum jelas. Enggak. Atau mungkin begini, sesuatu yang sudah dibeli tapi belum menjadi milik kita, belum ada di tangan kita, itu juga belum jelas. Yang dimaksud milkut tam, milik sempurna. Fal milkud dha'ifu la zakata fihi. Kal mustari, maksudnya milik kepemilikan yang lemah itu begini maksudnya, yang tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Kal mustari seperti orang yang membeli qabla qabdihi, sebelum dia memang ada di genggamannya.
sudah, transaksinya sudah, bahkan duit sudah ditransfer, tapi barangnya belum nyampe. Nah, yang model begini belum terkena kewajiban. Qabla qabdila tajib fi zakatu kama yaqtadi kalamul musannif taba'an lil qaulil qadim. Lakinnal jadida al-wujubu, lakinnil jadidu al-wujubu. Nah, ini perbedaan pendapat. Nah, itu dulu. Terus syarat yang ke berapa tadi tuh? Islam, merdeka, kepemilikan yang sempurna. Terus yang keempat, wan nisobu, nisob. Awas jangan nasob, jangan nasob. Wan nisobu, nisob. Nisob itu apa sih ya? Sudah sampai kepada takaran tertentu. Itu nisob. Jadi kalau belum sampai umpama emas baru 50 gram, belum. Harus sampai, ada yang bilang 77, sekian gram. Ada yang bilang 85 gram. Nah, nggak ada yang di bawah 77, nggak ada. Kalau di bawah itu belum. Umpama itu juga nanti hitungannya haul. Maka syaratnya itu, syarat wajibnya nisab wal haulu, dan haul. Haul itu tepung tahun. Nisab itu kadar ukuran yang telah sampai kepada batas tertentu keluarin zakat. Haul itu sudah nyampe titik waktunya. Ini memang pelajarannya kayak lagi sekolah beneran Rika ya, begini. Terserah nanti, terserah Pak Ketua DKM nih mau diterusin apa enggak ngaji begini, apa nanti cerita dongeng aja, fadilah apa nerusin yang begini. Kalau ngaji begini kan kayak ngaji beneran gitu, maksudnya ngantuk kayak ya, sayanya juga ngantuk juga gitu. Dah itu sudah. Nah, terus wasaumu falau naqasa kullun minhuma fala zakata. Nah, syarat yang kemudian tadi kan ada 6 ya. Pertama, Islam, merdeka, terus kepemilikan yang sempurna, terus nisab, terus haul, terus dibur, wasaumu. Ini kaitannya dengan zakat binatang ternak. Dibur itu dingon di tempat yang luas, yang lepas tapi halal. Jangan sampai dilepas ngantemin kebun orang, bukan begitu. Jadi memang di tegalan yang lepas itu, di arah-arah yang luas, dan memang itu masih halal, boleh. Nanti ada batasan-batasan. Kalau binatang ternak banyak tapi makanannya dapat itu beda itu. Jadi jangan sampai dipahaminya itu tadi masalahnya kaitannya dengan waktu dan penyampaian saya juga panjenengan. Saya nyampeinnya cakep, jenengan ngantuk, nggak nyambung. Sama, jenengan melek, saya nyampeinnya muter-muter, ya sama, nggak nyambung. Mudah-mudahan ketika kita menemukan kesulitan, Allah berikan kemudahan. Amin. Itu sajalah. Nah, ini baru sampai kepada syarat-syarat wajibnya mengeluarkan zakat. Nah, nanti dirinci satu persatu dari sejak zakat binatang ternak, asman, itu akan dirinci satu-satu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya manfaatlah, walaupun saya yakin belum masih kelemeng-kelemeng. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil astaghfirullahal ladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa istiqamah.
birahmatika arhamar rahimin. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina li kharja min sunnatan minatul ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.